Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Pernahkah teman-teman melihat kenapa orang-orang besar, orang-orang yang memiliki kedudukan, kekayaan dan lain sebagainya itu mereka cenderung datang kepada para sesepuh, para kiai atau para orang-orang pintar? Alasannya apa, teman-teman? Yang pertama, mereka meminta wasilah, mereka meminta petunjuk kepada para sesepuh ini, para kiai, para wali ini. Itu yang pertama itu. Dan yang kedua, biasanya mereka meminta ijazah, doa, dan ilmu-ilmu hikmah lainnya. Mereka kadang seperti itu. Terus apa untungnya mereka datang ke tempat para wali ini? Bukankah kita disarankan jika kita tidak memiliki ilmu tertentu, kita disarankan untuk sowan kepada orang yang memiliki ilmu. Dan para kiai biasanya itu memiliki ilmu ini. Dan ilmu yang dimiliki oleh para kiai, para wali itu biasanya memiliki dasar. Dalam artian, beliau ini memiliki silsilah keilmuan yang jelas dan tepat. Bukan ilmu ngawur. Bukan ilmu yang didapatkan ketika orang sering bersemedi ke tempat-tempat angker misalnya. Itu bukan. Tapi mereka menemukan ijazah-ijazah itu dari para guru, para sesepuh terdahulu, dan mereka menjalankan. Dan kebiasaan para kiai, para wali, para sesepuh, para orang pintar ini kan biasanya cenderung lebih banyak tirakatnya. Bahkan kita bisa mengetahui bahwa orang yang menjalankan suatu tirakat itu ilmunya itu akan merasuk ke dalam hati, tidak hanya sekedar merasuk ke dalam pikiran. Coba bayangkan, mereka melakukan puasa selama bertahun-tahun di pondokan misalnya. Ini membuat ilmu yang mereka jalankan itu seirama dengan kehidupan yang mereka lalui. Mereka pernah melewati episode ujian-ujian di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya mereka terus misalnya mendapatkan ilmu dari YouTube atau mendapatkan ilmu dari internet, bukan. Ini saya tidak menyalahkan bahwa teman-teman mencari ilmu di YouTube itu bukan terus menyalahkan teman-teman, bukan. Tapi saya menyarankan sering-seringlah teman-teman sowan kepada kiai, karena bertemu secara langsung, secara tatap muka itu energinya akan beda dengan orang yang bertemu melalui internet, melalui YouTube. Ada silsilah yang jelas ketika orang bertemu secara langsung. Mungkin teman-teman itu bisa konsultasi secara real time. Teman-teman bisa berbicara, saya sedang mengalami ini dan itu. Dan teman-teman langsung diberi wejangan, teman-teman diberi ijazah, diberi doa, syukur-syukur malah teman-teman diberikan baiat. Apakah baiat itu penting? Apakah transfer ilmu itu penting? Apakah transfer energi itu penting? Di dalam ilmu spiritual, ini penting. Ini adalah tolok ukur keridhaan seorang guru memberikan ilmunya kepada seorang murid. Jika seorang guru itu ridho memberikan ilmunya kepada seorang murid, maka secara tidak langsung mereka yang menerima amalan-amalan dari seorang guru ini secara power atau secara keilmuan itu sudah terbantu oleh wasilah dari guru tersebut. Misalnya teman-teman itu datang ke kantor gubernur, teman-teman orang desa yang lusuh memakai pakaian yang biasa ala kadarnya orang desa misalnya. Teman-teman datang ke kantor gubernur, Pak, saya ingin bertemu Pak Gubernur. Apa yang teman-teman dapatkan ketika berbicara seperti itu? Belum tentu teman-teman itu diizinkan untuk bertemu gubernur. Walaupun teman-teman membawa
proposal satu tas itu belum tentu proposal teman-teman itu diterima. Tapi ketika teman-teman mencatut nama atau membawa orang yang kenal dengan gubernur misalnya dia adalah staf ahli gubernur, teman-teman datang ke sana, misalnya namanya Pak Sigit misalnya. Datang, Pak Sigit bicara kepada staf yang lain, ini ada teman saya, ada anak didik saya, ada murid saya ingin bertemu dengan Pak Gubernur, tolong aturkan waktunya, tolong panggilkan Pak Gubernur. Dan ketika Pak Gubernur mengiyakan dan datang misalnya, teman-teman baru dipersilahkan ngobrol, dan lewat jalur inilah teman-teman bisa mengobrol akrab dan memiliki suatu bahan pembicaraan dengan Pak Gubernur. Itulah alasan kenapa kita itu perlu sowan kepada para kiai, sowan kepada para wali, sowan kepada para orang-orang pinter, para sesepuh. Itu alasannya itu kita contohkan sebagai cara, misalnya ketika kita hendak bertemu Pak Gubernur, seperti itu teman-teman. Ini bukan berarti bahwa kita itu orang-orang yang doanya itu tidak dikabulkan, bukan. Karena Allah itu berjanji akan mengabulkan doa orang-orang atau doa hamba-hamba yang mereka mau berdoa. Tapi ketika kita mencatut nama orang lain yang lebih senior, lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kan ini akan lebih baik. Bahkan apa yang kita doakan itu akan cepat terkabul. Intinya kan seperti itu. Dan kalau kita doa sendiri mungkin dikabulkan, akan tetapi mungkin butuh jangka waktu 5 tahun, 10 tahun. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu sering-seringlah teman-teman sowan. Sowan ke mana? Sowan yang ke tempat yang teman-teman anggap sepuh, ke tempat kiai atau ke tempat sesepuh. Mintalah restu, mintalah doa. Tidak melulu teman-teman meminta ijazah, meminta ilmu, meminta kesaktian, itu bukan. Tapi sering-seringlah teman-teman meminta yang namanya doa restu. Apapun yang dia katakan itu biasanya dia sudah tahu arahnya kemana. Biasanya orang-orang yang sepuh, orang-orang yang bertaraf wali itu kan cenderung dia mengetahui sebelum kita ngomong. Akan tetapi ada wali-wali yang ngomong secara langsung, bla bla bla. Ada yang memang mereka cenderung menyembunyikan karena mereka tidak ingin mendahului dari takdir Tuhan, seperti itu. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.